Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai anabolisme. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai enzim. Untuk kali ini saya akan membahas tentang anabolisme yang terdiri dari kemosintesis dan fotosintesis. Kemosintesis yaitu penyusunan bahan organik dengan menggunakan energi dari pemecahan senyawa kimia. Energi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan yang menggunakan energi cahaya. Energi yang dihasilkan dalam proses tersebut akan digunakan untuk menangkap molekul karbon dioksida dari lingkungan sekitarnya. Dan CO2 ini nanti akan masuk ke dalam siklus Calvin dan menghasilkan glukosa. Jadi bedanya dengan fotosintesis, kalau fotosintesis itu ada reaksi terang dulu, dilanjutkan reaksi gelap. Tapi kalau pada kemosintesis, karena tidak menggunakan energi cahaya, dia langsung masuk ke siklus Calvin menghasilkan glukosa. Contoh kemosintesis di sini diantaranya adalah proses nitrifikasi amonia yang akan diubah menjadi nitrit. Kemudian perubahan amonia menjadi nitrit ini dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas. Reaksinya bisa dilihat ini ya. Nitrit akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter seperti yang sudah Bu Esti tuliskan tuh reaksi kimianya, nanti dibaca sendiri. Kemudian contoh yang lain adalah kemosintesis bakteri sulfur atau bakteri belerang, yaitu Thiobacillus feroxidan. Thiobacillus feroxidan ini mampu mengubah hidrogen sulfida menjadi sulfur dan menggunakan energi yang dihasilkan untuk membuat glukosa. Ini bisa dilihat reaksi kimianya 2H2S ditambah oksigen menjadi 2S plus 2H2O plus energi. Contoh yang ketiga adalah kemosintesis bakteri besi. Jadi semuanya menggunakan energi kimia. Bakteri besi diantaranya adalah Ferrobacillus feroxidan akan mengubah ion feri yang larut air menjadi endapan ferro yang tidak larut air. Energi yang dihasilkan sama juga akan digunakan untuk membentuk glukosa. Ini reaksinya bisa dilihat jelas di sini ya. Nah, untuk fotosintesis ini nanti saya hanya akan menjelaskan komponen fotosintesis saja, sedangkan nanti untuk mekanisme fotosintesisnya akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Fotosintesis ini merupakan proses fisiokimia pada tumbuhan hijau menggunakan energi cahaya dan menghasilkan senyawa organik. Dalam hal ini berbeda tadi ya dengan kemosintesis, ini memakai energi cahaya. Zat yang dibutuhkan ini ada beberapa: cahaya matahari, klorofil A, klorofil B, CO2 dan H2O. Ada banyak spektrum warna dari matahari, tapi yang paling efektif bagi klorofil untuk fotosintesis yaitu warna biru dengan panjang gelombang 440 sampai 470 nanometer dan warna merah panjang gelombang 640 sampai 660 nanometer. Manfaat fotosintesis bisa dibaca sendiri ini ya. Nah, saya perbesar, bisa dibaca sendiri, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dan seterusnya. Tidak usah dijelaskan ya. Struktur kloroplas. Nah, ini yang terpenting karena kloroplas sebagai penangkap cahaya, di dalamnya nanti terdapat fotosistem ya. Coba kita cermati.
Kloroplas terdiri dari membran luar. Ini ada dua membran di sini nampak, membran luar dan membran dalam. Kemudian di bagian dalamnya ini yang cairannya namanya stroma, ini untuk reaksi gelap nanti ya. Sedangkan yang tumpuan mirip uang logam bertumpuk-tumpuk ini namanya granum. Ya, banyak tumpuan namanya granum, sedangkan kalau satu saja namanya tilakoid. Jadi grana tadi merupakan tumpuan lempengan-lempengan yang disebut tilakoid. Di dalam tilakoid ada ruangan yang disebut lumen. Nah, ini penjelasannya sudah ada di bawahnya, bisa dibaca sendiri. Nah, secara garis besar saya buatkan jembatan diagram pohonnya, bahwa kloroplas terdiri dari membran, tadi ada outer dan inner membran, kemudian stroma itu adalah cairannya, dan grana ini adalah tilakoid yang lempengan-lempengan logam tadi ternyata terdiri dari bagian lumen adalah ruangannya, dan membran tilakoid ini ada partikel CF1 dan fotosistem 1 dan 2 yang terdiri dari klorofil A, B, karotenoid, dan protein. Jadi fotosistem itu adalah antena yang akan menangkap cahaya atau foton. Nah, ini tadi yang ada di dalam tilakoid adalah fotosistem. Fotosistem itu apa? Nanti kita akan membicarakan tentang fotosistem pada mekanisme fotosintesis yang reaksi terang. Fotosistem ini merupakan antena penangkap cahaya matahari pada membran tilakoid. Kumpulan ratusan pigmen tadi membentuk satu unit sebagai pengumpul cahaya yang disebut fotosistem tadi. Dalam hal ini fotosistemnya ada dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Jadi penangkap cahayanya nanti ada dua, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Penjelasannya coba Anda lihat. Apa bedanya fotosistem 1 dan 2? Fotosistem 1 ini memiliki pusat reaksi yang dikenal dengan P700 karena pigmennya mampu menyerap panjang gelombang 700 nanometer. Itu untuk fotosistem 1 dan spektrum cahaya sangat merah. Sedangkan fotosistem 2 memiliki pusat reaksi yang dikenal dengan P680 karena pigmennya mampu menyerap gelombang 680 nanometer dan spektrum warna merah. Nah, ini adalah gambar kompleks fotosistem. Nah, Anda lihat ini adalah bagian dari tilakoid. Foton itu cahaya. Ya, foton itu energi cahaya ditransfer ke tilakoid. Ini adalah klorofil sebagai pusat reaksinya. Nah, ini adalah sebagai ada pusat reaksi ini, ada terdapat akseptor elektron primer. Untuk mengenai mekanisme fotosintesis akan saya jelaskan pada video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.